mengapa Tuhan memberkati Anda. Saudaraku, harus ada alasan kenapa Tuhan harus memberkati kita. Kalau saudara dan saya ngerti alasan kenapa Tuhan memberkati kita, maka saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Hari ini saya ingin bagikan mengapa Tuhan memberkati kita. Kita harus tahu prinsip yang pertama ini. Ya kan saudaraku, kita diberkatin untuk menjadi apa? Berkat bagi orang lain. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita diberkati bukan cuma sekedar agar kita menjadi lebih baik nasibnya dari orang lain. Atau lebih baik nasibnya dari yang dulu. Bukan cuma sekedar agar kita lebih bahagia kalau kita diberkatin. Tetapi supaya kita bisa menjadi apa? Menjadi berkat dan menolong orang-orang lain. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ada satu perintah. Setiap kali Tuhan beri perintah, pasti Tuhan punya rencana, punya tujuan. Aku akan membuat engkau menjadi apa? Bangsa yang besar. Dan memberkati engkau. Serta membuat namamu apa? Masyhur sampai hari ini saudaraku. Dan engkau akan menjadi apa? Menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Dari firman Tuhan ini kepada Abraham kita belajar. Jadi berkat Tuhan berkaitan erat dengan ketaatan. Tuhan kasih perintah tinggalkan Ur Kasdim. Kamu harus tinggalkan, pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ke negeri yang aku tunjukkan. Ketika Abraham taati itu, Abraham mendapatkan janji itu. Ketika kita menerima berkat dari Tuhan, pada saat yang sama kita mendapatkan penugasan ilahi. Ketika saudara mulai diberkati oleh Tuhan, pada saat yang sama saudara dapatkan penugasan ilahi. Apa penugasan itu? Menjadi berkat buat orang lain. Allah memberkati Abraham supaya Abraham mengalirkan berkatnya itu kepada orang lain. Di dalam perjanjian lama, firman Tuhan tulis di dalam Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan. Jadi harus ada kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Orang bisa cari duit, orang bisa dapatin kekayaan, tapi belum tentu punya kekuatan. Ya kan saudara, ini bisa hilang. Bisa habis. Di sininya gak ada kebahagiaan. Makanya kan berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa kalau Tuhan memberkati kita, itu gak ditambahkan, gak disertai dengan kesusahan, kesedihan, kehancuran. Enggak. Saudaraku, nah itu poinnya. Tuhan memberkati kita dengan maksud ada tujuan apa? Meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Apa perjanjiannya? Menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Jadi prinsip pertama dari berkat Tuhan adalah berkat itu harus dialirkan. Tuhan memberkati kita. Tuhan punya penugasan. Penugasannya apa? Menjadi berkat buat orang lain. Menolong orang lain untuk mewujudkan impian mereka. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Supaya pada waktu Yesus datang kedua kali, semua orang yang kita kenal, mereka semuanya diselamatkan. Prinsip berkat yang kedua adalah begini. Ketika saudara dan saya memberkati orang lain, menjadi berkat buat orang lain, maka
Tuhan akan memelihara saudara. Dan Tuhan akan melindungi saudara. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, kalau kamu diberkati, kamu harus jadi berkat. Ketika kamu jadi berkat, maka orang-orang yang memberkati kamu, aku akan berkati. Orang-orang yang mengutuki kamu, aku kutuki. Itu bicara tentang apa? Bicara apa? Perlindungan dan pemeliharaan buat Abraham. Kamu akan menjadi tanah yang subur buat setiap orang yang akan memberkati kamu. Perhatikan sini saudara, katakan begini. Tuhan bilang gini, ketika kamu mau jadi berkat, siapapun yang memberkati kamu, aku Tuhan Allah akan memberkati orang itu. Yang kedua, kalau ada orang mengutuki engkau, mengutuki bisa dengan kata-kata, bisa juga dengan perbuatan untuk merusak. Mengutukkan perbuatan untuk menurunkan, merendahkan, menghancurkan, merusak, membinasakan. Aku akan lakukan. Orang yang mau jadi berkat, selalu dia ingin mendorong orang untuk maju. Mendorong orang untuk terus naik. Ketika kita mulai memperhatikan kebutuhan orang lain, maka Tuhan akan mengambil alih semua kebutuhan kita, semua masalah kita, semua kesulitan kita. Tuhan kan janji, aku akan sertai kamu senantiasa sampai. Kalau Tuhan sertai, dia pasti lindungi, dia pasti pelihara kita. Yang namanya sifat-sifat suka memberkati atau mau menjadi berkat, itu gak bisa lepas dari sifat apa? Harus punya sifat murah hati, baik hati, besar hati, baru bisa jadi berkat. Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas, dia berkata kepada para murid-murid yang mau menjadi berkat. Di dalam Lukas 18 ayat 29 sampai 30, sini katakan begini saudara. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah, karena Yesus, karena Injil, saudara, karena supaya banyak orang bisa diselamatkan, supaya banyak orang bisa hidup penuh dengan damai sejahtera, supaya banyak orang, ya kan saudara, mengenal kebenaran. Dia meninggalkan rumahnya, istrinya, saudara-saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ketika saudara menaruh perhatian untuk memberkati hidup orang lain, entah secara rohani, entah secara jasmani. Amsal 11 ayat 17 katakan apa? Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kalau kita murah hati mau jadi berkat ya, sebenarnya kita ini sedang berbuat baik kepada siapa? Pada diri sendiri. Tapi kalau kita kejam, sebenarnya kita sedang nyiksa badan kita. Badan kita nyiksa hidup kita juga. Kalau badan tersisa, hidup kita tersiksa. Saudaraku. Nah yang ketiga, kita lihat di sini. Apa prinsip berkat yang ketiga? Ketika kita memberkati orang lain, maka kita akan diberkati berlipat kali ganda. Semakin banyak kita memberkati orang lain, semakin banyak kita menolong orang lain, semakin banyak pula Tuhan akan memberkati kita. Lukas 6 ayat 38 katakan begini saudara. Berilah, kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Perhatikan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi prinsipnya adalah ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi pemberiannya ini kalau level orang yang jabatannya segini dikasih pemberian yang levelnya segini. Saya percaya orang ini akan jadi besar. Ini yang namanya memorial giving. Satu persembahan atau pemberian yang Tuhan gak bisa lupa. Seperti siapa? Abraham. Dia bawa siapa? Ishak. Itu memorial giving buat Tuhan minta sesuatu yang terbaik yang dikasihi Ishak mau berikan. Saudara ingat
Tuhan hanya cukup minta satu binatang jadikan mezbah. Tapi Salomo memberi berapa? Bukan satu binatang untuk satu mezbah dia. Tapi berapa? 1000 binatang. Ini yang namanya memberi. Ukuran saudara yang dipakai Salomo untuk ngukur, ini Tuhan ini besar, aku akan beri persembahan yang besar. Diukurkan. Tuhan tanya, kamu mau apa? Aku gak minta kaya, aku gak minta apa. Aku hanya minta hikmat untuk bisa melayani engkau sebagai raja. Saya bisa mengambil keputusan yang benar, memimpin daripada bangsa umat Tuhan yang besar ini. Tuhan bilang, kamu gak minta harta, gak minta kekuasaan, gak minta nyawa daripada musuh-musuh, tapi kau minta hikmat. Saudaraku, Tuhan beri apa? Aku beri hikmat dan semuanya mengikuti kamu. Jadi saya melihat poinnya adalah bahwa semakin banyak saudara memberkati orang, semakin banyak saudara menolong orang sekitar saudara, Tuhan akan berkata kepada saudara, aku akan mencurahkan berkat ke atas hidupmu dengan berlimpah-limpah. Prinsip yang terakhir, yang keempat itu apa? Semakin saudara diberkati, semakin kita diberkati Tuhan. Saudara, semakin banyak kita menerima berkat, Tuhan menuntut kita berbuah lebih banyak. Tuhan menuntut kita berbuah lebih banyak ketika kita menerima lebih banyak berkat. Katakan amin. Jangan senang, jangan sombong kalau kita diberkati lebih dari yang lain. Entah dalam pelayanan, entah dalam keuangan, entah dalam karir saudara, jabatan. Jangan sombong. Karena apa? Justru semakin besar berkat yang kita terima, Tuhan tuntut lebih besar tanggung jawabnya. Apakah ini bisa gak dialirkan kepada orang yang lebih tepat, kelompok yang lebih tepat, yang mengerti, katakan amin. Bukan untuk supaya kita menjadi berkuasa atau orang-orang sanjung-sanjung, enggak. Saudaraku, ini penting. Yesus kasih tahu, peringatin kita, Lukas 12 ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, perhatikan, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Semakin besar kita menerima berkat, semakin besar kita menerima kepercayaan, sesungguhnya semakin besar tanggung jawab kita. Untuk apa? Berbuah lebih banyak. Karena ujungnya nanti, saudaraku yang kasih Kristus, sebenarnya itu kesempatan untuk bisa dapat upah yang lebih besar. Dipercaya lebih besar, tujuannya kita kerjakan dengan sepenuh tanggung jawab. Kalau kita selesaikan tanggung jawab itu, upah kita besar. Ini dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kenapa Tuhan harus memberkati kita? Karena Tuhan mau saudara jadi berkat. Ketika saudara jadi berkat, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan menyertai saudara. Setiap orang-orang yang berkati saudara, dia akan diberkati Tuhan. Kalau saudara mau menjadi berkat, Tuhan, dia akan memberkati kita, menaruh percayaannya kepada setiap orang yang terus melipat gandakan, menghasilkan buah untuk kebaikan saudara. Saya berdoa, biar setiap orang yang memberkati saudara dengan kata-kata, memberkati saudara dengan doa-doa, memberkati saudara dengan perhatian, memberkati keluarga saudara, memberkati dengan segala sesuatunya, entah uang, entah apapun. Saudara, setiap orang yang berkati saudara, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Kita harus jadi tanah yang subur buat setiap benih, supaya amanat agung kerajaan Allah semakin diluaskan. Saudaraku, tutup mata. Ini pesan Tuhan. Sepanjang kamu mau menjadi berkat, kata Tuhan, sepanjang engkau ingin menjadi berkat, menolong orang lain mewujudkan impiannya, menjadikan semua bangsa murid, aku Allah akan memelihara hidupmu. Kebutuhanmu, masalahmu, aku akan ambil alih. Aku akan selesaikan itu. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sepanjang kamu mau menjadi berkat, kata Tuhan,
Orang yang memberkati kamu, aku akan memberkati. Orang yang mengutuki kamu, kamu gak usah balas. Aku yang akan balas mereka. Ini janji perlindungan Tuhan. Ini janji perlindungan. Dan ingat, semakin besar Tuhan memberkati kita, semakin besar Tuhan menuntut kita untuk berbuah lebih besar lagi.